Ya, silahkan. Yaitu nomor 1, yaitu integral sin 2x per 1 plus cos kuadrat x dx. Jadi, di sini kelompok 1 pemisalannya yaitu U sama dengan cos kuadrat x, du itu turunannya yaitu min 2 sin x cos x kali dx, jadi dx-nya yaitu du per min 2 sin x cos x. Jadi langsung itu saja, integral sin 2x per 1 plus cos kuadrat x dx sama dengan integral sin 2x-nya itu dijadiin 2 sin x cos x per 1 plus U kali dx-nya tadi du per min 2 sin x cos x. Yaitu dicoret-coret sama atas, jadi minnya ke depanin, jadi min integral du plus 1 per 1 plus U. Dan 1 plus U-nya itu dimisalin X. Jadi 1 per X dx jadinya kalau dilihat dari rumus integralnya tuh jadinya ln X plus C. Jadi kalau 1 plus U sama dengan X berarti 1 plus U du sama dengan ln kurang 1 plus U plus C. Jadi jadinya min ln 1 plus U plus C, U-nya dimasukin aja yang cos kuadrat X tadi, jadi min ln 1 plus cos kuadrat X plus C, gitu. Terima kasih. Oke, makasih untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Mungkin aku tekankan di sini ya, misal terkait identitas trigonometri itu perlu dipahami lagi ya, misal supaya dari sin 2x itu jadi 2 sin x cos x. Kemudian yang misal mungkin ini dari misal cos kuadrat x itu boleh sih, ini sih ada cara lain. Mungkin masukannya itu yang di bagian 1 plus U-nya itu lebih dirinci lagi ya, atau bisa aja bisa itu jangan pakai X, entah itu misal V atau P gitu. Kemudian di bagian dari min integral du per 1 plus U itu sama dengan min ln 1 plus U itu pakai tanda mutlak ya, 1 plus U-nya. Kemudian paling itu sih aja sih masukannya. Mungkin perlu diingat lagi terkait trigonometrinya. Bisa juga misal pakai misalan U sama dengan 1 plus cos kuadrat itu juga lebih simpel sih nantinya. Jadi misal kalau kita misalkan U sama dengan 1 plus cos kuadrat X, jadinya du-nya itu nanti min 2 cos X sin X juga. Nanti di bagian itu tidak perlu misal lagi misal 1 plus ini. Oke, Kak. Apakah bisa dipahami? Ya, bisa. Oke. Terima kasih, Kak. Baik, untuk selanjutnya mungkin dari kelompok 2, silahkan. Untuk 2 izin share screen ya, Kak. Ya, langsung saja ya, Kak. Kan soalnya yaitu integral dari dx per 1 plus akar x pangkat 4. Yaitu menggunakan metode substitusi. Jadi permisalannya U sama dengan 1 plus akar x diturunkan menjadi du terhadap x sama dengan 2x pangkat min 1 per 2.
kemudian diganti menjadi dx sama dengan 2x pangkat 1/2 du. Sehingga integralnya menjadi integral 2x pangkat 1/2 du per u pangkat 4. Karena u tadi sama dengan 1 plus akar x sama dengan 1 plus x pangkat 1/2, maka x pangkat 1/2 sama dengan u min 1. Jadi integral dari 2 kali u min 1 du per u pangkat 4. Kemudian 2-nya dikeluarin, kemudian memakai sifat integral tak tentu, yaitu dari integral fx min gx dx menjadi integral fx dx min integral gx dx. Jadinya 2 integral u per u pangkat 4 du min integral 1 per u pangkat 4 du. Itu sama dengan integral u pangkat min 3 du min integral u pangkat min 4 du. Itu sama dengan 2 kali min 1 integral dari, jadi diintegralkan. Jadinya 2 min 1 per 2 u pangkat 2 plus C1 min negatif 1 per 3 u pangkat 3 plus C2. Terus sama dengan 2 min 1 per 2 u pangkat 2 plus 1 per 3 u pangkat 3 plus C. Jadinya min 1 per u pangkat 2 plus 2 per 3 u pangkat 3 plus C. Kemudian karena tadi permisalannya u, jadi kita ganti u sama dengan 1 per 1 plus pangkat 1 plus akar x. Jadinya sama dengan min 1 per 1 plus akar x pangkat 2 plus 2 per 3 kali 1 akar 3 pangkat 3 plus C. Udah sih, Kak. Oke, makasih kepada Feb Ayu. Untuk keseluruhan sih udah benar ya. Dari pemisalan, kita misalkan U sama dengan 1 per X, kemudian di baris ketiga digunakan sifat kelinear integral sampai ke bawah itu udah benar sih, belum, udah cukup. Baik, terima kasih, Kak. Mohon maaf untuk yang kelompok 1 boleh searching lagi sebentar nggak? Atau enggak yang kelompok 1 coba kirim jawabannya ke grup dah. Terima kasih. Oke, Kak, siap.
Terus menunggu. Mungkin selanjutnya untuk kelompok 3 sudah siap untuk dipresentasikan hasilnya. Baik, Kak, izin share screen ya, Kak. Oke. Baik, terima kasih. Izin menjelaskan ya, Kak. Ya, silakan. Oke, di soal nomor 3 itu ada soal integral sin dalam kurung 4T min 1 per 1 min sin kuadrat dalam kurung 4T min 1 dt. Nah, sebelum mengerjakan, kita pemisalan terlebih dahulu. Misal, U itu sama dengan 4T min 1. Maka dari itu, DU-nya dapat ditemukan 4 dt, dan dt-nya sama dengan DU per 4. Selanjutnya kita masukkan pemisalan tersebut ke dalam soal, sehingga menjadi integral sin U per 1 min sin kuadrat U dikali DU per 4. Lalu disederhanakan dari 1 min sin kuadrat U bisa menjadi cos kuadrat U, sehingga akan ditemukan integral sin U per cos kuadrat U dikali DU per 4. Selanjutnya, 1/4 dari DU tadi dikeluarkan, sehingga menjadi 1/4 integral 1 per cos U dikali sin U per cos U DU. Kemudian, disederhanakan lagi menjadi 1/4 integral secant U tan U DU. Kemudian kita integralkan menjadi 1/4 secant U plus C. Sehingga menjadi 1/4 secant dalam kurung 4T min 1 plus C. Sekian, terima kasih. Sepertinya jawabannya sudah benar ya. Sebenarnya ada cara lain juga sih. Yang itu kan kita pakai yang bagian penyebutnya kita ubah pakai identitas trigonometri, jadinya cos kuadrat dalam kurung 4T min 1. Nah, kita misalkan U itu cos 4T min 1. Berarti kan DU-nya itu cos 4T min 1 dikali 4 ya. Terus 4-nya pindah, jadinya DU per 4 sama dengan cos 4T min 1. Jadinya nanti ininya 1 per U kuadrat dikali DU per 4. Jadinya nanti diintegralkan jadi min seperempat U. Nah, U-nya itu kan cos, jadinya min
Ya jadinya min seperempat dikali min U pangkat min 1. Jadinya kan seperempat U pangkat min 1 plus C. U-nya itu kan cos. Jadinya seperempat dikali cos pangkat min 1. Nah, cos pangkat min 1 itu kan sek ya. Jadinya seperempat sek dalam kurung 4 P min 1. Nanti untuk lebih jelasnya nanti akan kami share coret-coretannya. Mungkin dari aku itu aja. Mungkin bisa dilanjut. Baiklah, terima kasih atas masukannya. Oke, untuk selanjutnya dari kelompok 4, apakah sudah siap? Iya Kak, izin share screen ya. Baik, izin menjelaskan diskusi dari kelompok 4. Untuk soalnya itu, integral dari E pangkat X akar 1 plus E pangkat X dx. Permisalannya, U sama dengan 1 plus E pangkat X. Kemudian DU sama dengan E pangkat X dx. Maka akan ditemukan dx sama dengan 1 per E pangkat X du. Kemudian, permisalan tersebut akan kita masukkan ke dalam soal integral E pangkat X akar 1 plus E pangkat X dx sama dengan integral E pangkat X akar U dikali 1 per E pangkat X du. Integral akar U dikali du karena E pangkat X-nya bisa dicoret. Kemudian integral dari U pangkat setengah du. Diintegralkan maka akan menjadi U pangkat 3 per 2 per 3 per 2 plus C. Lalu dijabarkan menjadi 2 per 3 U pangkat 3 per 2 plus C. U-nya kita kembalikan ke dalam soal menjadi 2 per 3, 1 plus E pangkat X pangkat 3 per 2 plus C. Terima kasih. Baik, terima kasih pada kelompok 4. Kalau dari aku sih udah cukup ya, belum ada masukan lagi. Menurutku juga udah lengkap juga, dari pemisahan sampai ke hasil akhir. Terima kasih kelompok 4. Terima kasih kembali, Kak.
Mungkin bisa dilanjut ya. Apakah kelompok 5 sudah siap? Baik Kak, izin share screen ya. Ya, silakan. Apakah sudah terlihat? Nah, sudah terlihat. Baik, dari soalnya kan dy dx sama dengan x plus 3x kuadrat per y kuadrat dengan syarat y0 sama dengan 6. Nah, di sini y kuadrat sama dx-nya dipindah ruas, jadinya y kuadrat dy sama dengan x plus 3x kuadrat dx. Dan di kedua ruas kita integralkan. Jadinya sepertiga y pangkat 3 tambah c1 sama dengan setengah x kuadrat ditambah 3 per 3x pangkat 3 plus c2. Jadinya y pangkat 3x sama dengan x pangkat 2 per 2 ditambah x pangkat 3 plus c. Terus kita kalikan 3 semuanya, jadinya y pangkat 3x sama dengan 3x kuadrat plus 2 ditambah 3x kuadrat per 2 plus 3x pangkat 3 plus c. Kan syarat awalnya itu y0 sama dengan 6. Ya, jadinya kita substitusikan x sama dengan 0 dan y sama dengan 6. Jadinya 6 pangkat 3 sama dengan 3 kali 0 kuadrat per 2 plus 3 kali 0 pangkat 3 plus c. Jadinya ketemu c sama dengan 216. Nah, kan udah ketemu c-nya sama dengan 216. Terus kita masukkan lagi c ke awal, jadinya y pangkat 3x y pangkat x plus 3x plus f per 2 plus 3x pangkat 3 plus 216. Terus dikali 2 semua biar per 2-nya hilang. Terus setelah itu jadinya y(x) sama dengan 3 kali x kuadrat plus 2x pangkat 3 plus 144 per 2 akar 3. Jadinya, terus abis itu dirasionalisasi jadinya ketemu seperti itu. Udah. Udah, Kak. Nah, izin Mas ya. Kalau dari aku sebenarnya bisa sih dari yang sampai yang PK itu PK y pangkat 3 sama dengan 3 per 2 x kuadrat tambah 3 x pangkat 3 tambah 216. Bisa juga sampai situ, nggak perlu dijadiin bentuk eksplisitnya. Nah, tapi kalau mau jadiin bentuk eksplisit juga nggak apa-apa sih. Tapi kalau saranku nanti waktu ujian sampai bentuk implisit aja yang y pangkat 3 saja. Nah, biar nggak buang-buang waktu. Kalau dari aku mungkin segitu aja. Ya, baik, Kak. Terima kasih.
tadi kelompok 5 ya. Berarti untuk kelompok 6 apakah sudah siap? Sudah, Kak. Izin share screen ya, Kak. Baik, silakan. Sudah terlihat belum, Kak? Kalau dari saya belum sih. Yang kelompok 6 udah mulai presentasi belum? Presenting belum ya? Ya aku belum terlihat sih. Atau aku masalah jaringan. Oh, sekarang udah terlihat. Sudah kelihatan belum, Kak? Sudah. Oh ya. Nomor 6, tentukan solusi dari DU per dt sama dengan U pangkat 3 dalam kurung T pangkat 3 min T jika diketahui nilai U sama dengan 4 untuk T sama dengan 0. Jadi U bisa persamaan diferensial DU per dt dijadiin ke integral U pangkat 3 dalam kurung T pangkat 3 min T dt sama dengan U. Jadinya U sama dengan integral U pangkat 3 T pangkat 3 dikurangi U pangkat 3 T dt. Terus setelah diintegralin jadi U sama dengan 1/4 U pangkat 3 T pangkat 4 min setengah U pangkat 3 T pangkat 2 ditambah C. Di syarat awal kan U sama dengan 4 untuk T sama dengan 0. Jadi masukin U ke persamaan U sama dengan 1/4 U pangkat 3 T pangkat 4 dikurangi setengah U pangkat 3 T pangkat 2 ditambah C. Jadi 4 sama dengan 0 dikurangi 0 tambah C. Jadi C-nya ketemu sama C-nya sama dengan 4. Terus jadi U-nya sama dengan 1/4 U pangkat 3 T pangkat 4 dikurangi setengah U pangkat 3 T pangkat 2 ditambah 4. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok 6. Izin kasih masukan ya. Untuk nomor 6 itu kan soalnya persamaan diferensial. Nah, salah satu teknya itu kan ada pemisahan variabel. Nah, jadi di situ kan ada variabel U sama variabel T kan. Nah, itu kita pisahin gitu. Misalkan U ini variabel yang bebas, U-nya itu variabel terikat dan T-nya itu variabel bebas. Nah, kita itu pisahin misal DU itu DU per dt sama dengan U pangkat 3 dikalikan T pangkat 3 min T. Nah, kita misalin misal untuk diruaskan itu U semua atau bisa T semua. Itu juga diruas kanannya gitu. Kita ambil misal DU per dt sama dengan U pangkat 3 dikalikan T pangkat 3 min T. Nah, itu kita pindahin U-nya itu ke ruas ke kiri. Jadinya DU per U pangkat 3 sama dengan T pangkat 3 min T dikalikan dt. Sampai sini paham belum ya? Mungkin bisa share screen aja guys. Bentar. Mungkin aku kirim di grup dulu ya untuk langkah awalnya.
Coba kalian lihat. Nah, jadi yang seperti aku bilang tadi itu kita pisahin U-nya sendiri sama T-nya sendiri. Misal kita U-nya diambil di kiri, jadinya DU per U pangkat 3 sama dengan T pangkat 3 min T dikalikan DT. Kemudian dari situ nanti kita integralkan. Integral dari U pangkat min 3 DU sama dengan integral T pangkat 3 min T dikalikan DT. Seperti itu. Nah, jadi setelah kalian pisahin, misal yang ruas kiri itu U semua, ruas kanan itu variabelnya T semua. Setelah itu kalian integralkan kedua ruas. Mungkin caranya seperti yang kelompok 5 tadi. Ya, mungkin seperti itu. Apakah yang kelompok 6 sudah paham atau masih ada yang bingung? Kalau bingung boleh ditanyakan aja. Baik, untuk kelompok 6 kita kasih waktu sekitar 7 menit untuk mencoba soalnya lagi bagaimana. Baik, Kak. Dicoba dulu ya, Kak. Oke, kami Ya, tunggu nanti jawaban. di-share di grup ya. Oh iya, Kak, siap.
Untuk kelompok 6 apakah sudah selesai? Yang kelompok 6 boleh kirimkan jawabannya ke grup ya. Nah, kalau belum selesai nggak apa-apa, nanti kami bantu. Iya, seadanya dulu nggak apa-apa. Gimana nih yang kelompok 6, apakah mengalami kesulitan?
Yang kelompok 6 boleh share screen yang jawaban yang telah di-share di grup. Iya Kak, bentar. Sudah terlihat belum Kak? Kalau izin masuk ya. Tadi sudah dikomentarin oleh Kak Bagas belum? Tadi maaf jaringannya buruk. Sudah terlihat belum Kak? Sudah terlihat. Jadi DU per DT sama dengan U pangkat 3 dalam kurung T pangkat 3 min T dengan syarat awal U-nya 0, T-nya sama dengan 4. Jadi DU per U pangkat 3 sama dengan T pangkat 3 min T DT, terus dijadiin U pangkat min 3. U pangkat min 3 DU sama dengan dalam kurung T pangkat 3 min T DT dijadiin integral, jadinya integral U pangkat min 3 DU sama dengan integral dalam kurung T pangkat 3 min T DT, jadi min 1/2 U kuadrat sama dengan 1/4 T pangkat 4 dikurangi setengah T kuadrat ditambah C. Terus jadi 1/2 U kuadrat sama dengan setengah T kuadrat min 1/4 T pangkat 4 dikurangi C. Terus syarat awal U-nya 0, T-nya sama dengan 4. Jadi 1/2 kali 4 kuadrat sama dengan 0 dikurangi C. C-nya sama dengan jadi min 1/32. Terus cari U-nya. Jadi 1/2 U kuadrat sama dengan setengah T kuadrat dikurangi 1/4 T pangkat 4 ditambah 1/32. Jadi dikali 2 jadi 1/U kuadrat sama dengan T kuadrat dikurangi setengah T pangkat 4 ditambah 1/16. Terus jadi U kuadrat sama dengan 1/T kuadrat dikurangi setengah T pangkat 4 ditambah 1/16. Terus U sama dengan 1/akar T kuadrat dikurangi setengah T pangkat 4 ditambah 1/16. Sekian, terima kasih. Izin masuk ya. Kalau dari aku sih caranya sudah benar. Cuma yang bagian yang
Mohon maaf, share screen-nya ini ya, berhenti ya. Ya Kak, bentar. Boleh geseran ke kiri sedikit lagi. Nah, kalau dari caranya sudah benar ya. Cuma aku mau komentar dikit. Kan harusnya ya, kalau misalnya secara teori yang integral U pangkat min 3 itu kan ada C-nya ya. Eh, Misal itu C1. Terus yang sebelah kanannya juga harusnya ada C-nya ya. Jadi misal C2. Jadi kalau misalnya itu C2 yang C1-nya pindah ke ruas kanan jadi C2 min C1. C2 min C1 itu konstanta dikurang konstanta hasilnya konstanta kan. Jadi kita bisa misalin C. Nah, itu jadi plus C. Nah, yang bagian bawah itu harusnya tetap plus C bukan min C. Ya, mungkin di situ aja. Tunggu sebentar. Oh, sudah benar ya. Mohon maaf yang itu dikali kedua ruas dengan min 1 ya. Iya Kak. Oke, berarti sudah benar. Maaf. Nggak kelihatan min satunya. Oke, berarti sudah benar ya. Mungkin dari aku cukup segitu. Oh iya, yang seperti yang sudah aku sampaikan, mungkin cukup sampai yang U kuadrat sama dengan T kuadrat min setengah T pangkat 4 plus 16 mungkin cukup di situ ya, yang U kuadrat. Ini yang baris ke berapa tuh? Satu, dua, baris keempat dari bawah. Yang dua U kuadrat. Mungkin bisa sampai situ saja, nggak perlu dijadiin U sama dengan, nggak perlu sampai situ untuk mempersingkat waktu. Ya mungkin dari aku segitu aja sih. Kalau dari Kak Bagas mungkin ada masukan? Paling itu sih biasanya kan kalau penegasan itu kayak pemerhati detail gitu kan. Nah kalau misal itu dikasih penegasan mana yang solusi umum dan mana yang solusi khusus. Kalau yang umum kan itu yang masih dalam bentuk cekan itu ditulis misal solusi umumnya adalah apa gitu. Kemudian nanti kita masukkan C baru dapat misal UT-nya itu kan yang 1/akar T kuadrat dan seterusnya itu. Nanti dikasih yang penegasan solusi umumnya. Paling gitu sih. Memang solusi khusus. Intinya ada penegasan yang mana umum, yang mana khususnya gitu. Oh iya, kalau sama Buniken harus ada penegasannya. Jadi yang sampai yang seperdua U kuadrat sama dengan seperdua T kuadrat min seperempat T pangkat 4 min C itu solusi umumnya ya. Jadi nanti ditulis, jadi solusi umumnya adalah, nah tulis yang itu. Nah, habis itu tulis akan dicari solusi khususnya. Baru lanjut, nanti sudah sampai yang hasil akhirnya kasih penegasan lagi. Jadi solusi khususnya adalah begitu. Mungkin perlu ditambahkan itu doang sih. Kalau Buniken sepertinya harus ada itu penegasannya.
Nah, oke, terima kasih untuk kelompok 6. Mungkin nanti di file Word-nya lebih dirinci lagi ya. Untuk selanjutnya, kelompok 7, apakah sudah siap? Siap, Kak. Izin share screen ya, Kak. Oke, silahkan. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat. Ya, langsung aja untuk nomor 7. Tentukan persamaan kurva di bidang koordinat kartesius yang melalui titik 1,2 dan kemiringan di setiap titiknya sebesar 3 kali dari kuadrat absisnya. Nah, dari soal diketahui kemiringannya itu 3 kali dari kuadrat absisnya. Maka M sama dengan 3x kuadrat. Lalu untuk mencari y-nya, kita bisa mengintegralkan m-nya, yaitu 3x kuadrat dx. Diintegralin hasilnya 3 kali 1/3x pangkat 3 plus c, sama dengan x pangkat 3 plus c. Nah, karena melalui titik 1,2, maka bisa disubstitusi x sama dengan 1 dan y sama dengan 2. Y sama dengan X pangkat 3 plus C, substitusi Y sama dengan 2 dan X sama dengan 1 menghasilkan C sama dengan 1. Jadi diperoleh persamaan kurvanya Y sama dengan X pangkat 3 plus 1. Udah, Kak. Oke, terima kasih untuk kelompok 7. Udah benar ya jawabannya. Itu kan dari soal itu kemiringan. Mungkin benar lagi di kalkulus 1 kemarin itu kan semacam gradien garis lurus itu. M sama dengan dy per dx. Nah, itu juga salah satu aplikasi persamaan diferensial dari dy per dx itu sama dengan 3x kuadrat kan. Terus pakai pemisahan variabel yang tadi diintegralin jadinya integral dy sama dengan integral 3x kuadrat dx. Nanti ketemunya juga sama kok. Y sama dengan x pangkat 3 ditambah c. Kemudian dimasukin syarat khususnya 1,2, ketemu c-nya itu sama dengan 1. Mungkin supaya udah benar. Baik, Kak. Makasih. Selanjutnya tadi kelompok 8. Izin share screen, Kak. Oke. Izin menjelaskan, Kak. Silakan. Pertama-tama, kita tulis lebih dahulu apa yang diketahui pada soal. Waktu awal atau T0 kita anggap sebagai 0 untuk memudahkan perhitungan. Ketinggian awal atau H0 sama dengan 500 meter. Kemudian kecepatan awal atau F0 yaitu 96 feet per second atau apabila dikonversikan akan menjadi 29 meter per second. Sedangkan untuk percepatannya yaitu percepatan gravitasi sama dengan min 32 feet per second kuadrat atau min 9,8 meter per second kuadrat. Kita asumsikan vektor yang arahnya ke atas bernilai positif dan yang ke bawah bernilai negatif. Terakhir yaitu kecepatan akhirnya akan sama dengan 0 ketika bola mencapai ketinggian maksimal. Next. Untuk mencari ketinggian maksimal, maka terlebih dahulu mencari waktu pada saat tingginya maksimal. Kita bisa cari dengan menggunakan definisi dari percepatan, yaitu turunan kecepatan terhadap waktu. Sehingga nanti persamaan diferensialnya bisa ditulis menjadi dv sama dengan ADT. Integralkan kedua ruas, sehingga ruas kanannya menjadi integral dv dengan batas atas Vt dan batas bawahnya V0.
dan ruas kirinya menjadi integral A dt dengan batas atas T dan batas bawah T0. Selesaikan perhitungan integralnya, maka akan didapatkan persamaan Vt sama dengan V0 plus A dikali kurung T min T0. Substitusikan nilai yang bersesuaian dengan yang diketahui. Maka akan 0 sama dengan 29 plus negatif 9,8 dikali T. Ditambahkan kedua ruas dengan 9,8 T, maka akan menjadi 9,8 T sama dengan 20. T-nya akan didapatkan yaitu 2,95 second. Didapatkan yaitu bola akan mencapai ketinggian pada waktu ke 2,95 second setelah bola dilemparkan. Next. Selanjutnya, mencari ketinggian maksimal dapat dicari dengan menggunakan definisi dari kecepatan, yaitu turunan posisi ketinggian terhadap waktu. Sehingga nanti persamaan diferensialnya menjadi dh sama dengan v dt. Kita integralkan lagi kedua ruasnya sehingga ruas kanannya menjadi integral dh dengan batas atas h dan batas bawah h0, dan ruas kirinya menjadi integral v dt dengan batas atas t dan batas bawahnya t0. Selesaikan integralnya sehingga ruas kanan menjadi h min h0. Yang ruas kiri masih tetap, kemudian jumlahkan kedua ruas dengan h0. Sehingga hasilnya akan H sama dengan H0 ditambah integral V dt dengan batas atas T dan batas bawah T0. Setelah itu, substitusikan V pada integral dengan V yang telah kita dapatkan sebelumnya, yaitu V0 ditambah A dikali kurung T min T0. Karena yang akan kita cari yaitu kecepatan pada waktu ke T atau Vt. Selesaikan integralnya, maka akan didapatkan persamaan yaitu H sama dengan H0 ditambah V0 dikali T min T0 ditambah setengah A dikali T min T0 kuadrat. Sehingga untuk mendapatkan ketinggian maksimal dapat kita substitusikan nilai-nilai yang bersesuaian kepada persamaan di atas. Ketinggian maksimal yaitu H0 ditambah V0 T min T0 ditambah setengah A kali T min T0 kuadrat. H0-nya yaitu 500, jadi sehingga semuanya akan menjadi 500 plus 29 dikali 2,95 min 0 ditambah setengah dikali min 9,8 dikali kurung buka 2,95 kuadrat. Sehingga hasilnya yaitu 542,90775 meter. Jika kita bulatkan akan menjadi 543 meter. Sekian, Kak. Isi, Kak. Kalau dari aku mungkin udah benar ya. Mungkin kalau misalnya di soalnya nggak disuruh buat mengkonversi satuannya, mungkin nggak perlu ya. Jadi tetap dalam kaki, nggak perlu diubah dalam meter. Tapi ketinggian awalnya meter, Kak. Bentar aku cek dulu.
Ya, sebelumnya mau klarifikasi, maaf ya, sebenarnya itu 500 feet ya. Jadi kalau misalnya soal dianggap meter, mungkin udah benar dikonversi gitu. Mungkin masuknya itu kan ini materinya itu integral tertentu gitu ya. Sedangkan pengerjaannya itu tadi pakai integral tertentu, berhubung ini konteksnya masih di integral tertentu, mungkin pakai rumus integral tertentu aja gitu. Misal V-nya tadi pertama definisikan dulu kan, percepatannya itu tadi min 9,8 gitu. Nanti V-nya itu kita integralin dari percepatannya tuh. Misal V kan min 9,8 ya, min 9,8 plus C misal seperti itu. Kemudian nanti dimasukin V0-nya berapa. Jadi Ya, masuk. silakan. Mungkin bisa di-share dulu guys jawabannya ke grup biar ada gambaran. Itu udah aku share di grup ya teman-teman. Yang pertama kan itu percepatannya 32 kan, berhubung berlawanan dengan arah gravitasi jadinya negatif kan, jadi AT min 32. Kemudian bahwa percepatan itu kan turunan dari percepatan tuh, jadi dv per dt sama dengan AT. Kemudian kita integralkan V sama dengan integral AT dt sama dengan integral min 32 dt sama dengan min 32 T plus C. Nah, kemudian kita masukkan syarat awal. Disoalkan ada dua kecepatan awalnya 96 feet per second. Kemudian V0 sama dengan 96 sama dengan min 32 dikalikan 0, T-nya itu kan 0 berarti plus C. Kemudian C-nya jadi 96. Jadi fungsi kecepatannya itu min 32T ditambah 96. Kemudian setelah kita cari fungsi kecepatannya, kita cari fungsi dari tingginya. Misal di sini disimbolkan sama ST, yang mana itu integral dari VT dt. Kemudian hasilnya itu kan integral dari min 32T ditambah 96 dt sama dengan min 16T kuadrat ditambah 96T ditambah C. Kemudian masukkan syarat awal lagi. Tadi kan tinggi awalnya itu ada 500 feet kan, S0-nya 500. Jadinya itu ketemunya C bintangnya itu 500 juga. Jadi fungsi dari tinggi itu ST sama dengan min 16T kuadrat ditambah 96T ditambah 500. Nah, kemudian kan di sini ditanya ketinggian maksimal itu. Kita cari dulu kapan waktu saat bola mencapai tinggi maksimal. Nah, syarat tinggi maksimal itu kan saat V-nya sampai dengan 0. Kemudian kita menggunakan fungsi kecepatan yang kita peroleh tadi, min 32T tambah 96 sampai dengan 0. Nah, kita ketemu T-nya sama dengan 3. Kemudian setelah kita tahu bahwa waktu saat bola maksimum adalah 3 detik, kita substitusi ke fungsi tingginya ST, S3, yaitu 644 feet. Bisa dipahami atau tidak? Bisa Kak, sebelumnya mohon maaf, tapi di soal itu 500 meter Kak, bukan 500 feet. Maaf, dari kami ada typo. Mohon maaf
Semoga kedepannya nggak ada typo lagi. Baik, Kak. Terima kasih. Terisnya yang ingin ditanyakan lagi terkait materi integral tertentu atau pemeriksaan diferensial, boleh ditanyakan. Oke, aku tunggu sampai 9:35 ya. Kalau misal nggak ada pertanyaan nanti kita akhiri. Izin masuk ya. Tadi aku ngelihat di link presensi ada yang bertanya mengenai referensi soal-soal tutor ya. Untuk referensi soal-soal mungkin bisa dicari di buku Anton, Stewart, Thomas, sama Parcel. Aku ada ebook dari keempat buku itu sih. Kalau mau nanti aku bagikan di grup ya.
Oke, sebelum aku tutup, karena nggak ada pertanyaan, aku ingetin lagi ya untuk file jawabannya diketik di Word. Pengumpulannya itu sekitar kalau nggak salah itu hari Minggu. Dan kalau di Word itu bisa mungkin udah bener ya jawabannya sama langkah-langkahnya udah lengkap gitu. Baik, karena ada pertanyaan, aku tutup tutorial kali ini. Terima kasih atas partisipasinya. Kami mohon maaf juga karena masih banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.